Chelsea pesta gol di Stamford Bridge. Setan merah terus berada di jalur positif. Lazio masih sempurna di Liga Eropa. Comeback dramatis Persib Bandung di FC Ligue 2. Lagi Mbappe absen dari timnas Prancis. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi edisi hari ini, gengs. Selamat menyaksikan. Galatasaray versus Tottenham, Spurs tumbang 2-3. Galatasaray versus Tottenham berlangsung di Rams Park. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ke-6 lewat Yunus Aknun. Tottenham berhasil menyamakan skor di menit ke-18 lewat aksi Will Langsir. Osimhen membawa Galatasaray memimpin 2-1 di menit ke-31. Bres Osimhen di menit ke-39 membawa Galatasaray memimpin 3-1. Memasuki menit ke-69, Solanke menipiskan skor menjadi 3-2. Tak ada tambahan gol di sisa laga, dan dengan hasil ini Galatasaray naik ke peringkat ketiga dengan raihan 10 poin, sementara Tottenham tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 9 poin. Union Saint-Gilloise versus Roma tuntas 1-1. AS Roma gagal meraih poin penuh di Liga Eropa. Tandang ke markas Union Saint-Gilloise, Roma pulang dengan hasil 1-1. Roma sempat unggul lebih dulu lewat Gianluca Mancini. Namun tuan rumah kemudian membalas melalui gol Kevin McAllister. Dengan hasil ini Roma baru mengumpulkan 5 poin dari 4 pertandingan dan menempati peringkat ke-20 klasemen Liga Eropa, sementara USG ada di urutan ke-30 dengan 2 poin. Manchester United versus PAOK, Amad Diallo menangkan Setan Merah. Manchester United meraih hasil manis dalam lanjutan Liga Eropa. Setan Merah menang 2-0 saat menjamu PAOK. 2 gol MU dicetak oleh Amad Diallo di menit ke-50 dan di menit ke-77. Ini menjadi kemenangan pertama MU di Liga Eropa. Manchester United duduk di posisi ke-15 dengan 6 poin, sementara PAOK di urutan ke-33 dengan 1 angka. Lazio bungkam Porto di Olimpico. Bermain di Olimpico Stadium, tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-45 plus 5 lewat aksi Alessio Romagnoli. Porto menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat aksi Steven Eustáquio. Pedro menjadi pahlawan Lazio berkat golnya di menit ke-90 plus 2. Skor 2-1 untuk kemenangan elang ibu kota pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Lazio kukuh di puncak dengan raihan sempurna 12 poin, sementara Porto tertahan di posisi ke-22 dengan raihan 4 poin. Hasil lengkap Liga Eropa pekan keempat hari ini. Ludogorets kalah 1-2 dari Bilbao. FCSB menang 2-0 atas Midland. Olympiakos bermain imbang 1-1 dengan Rangers. Eintracht Frankfurt menang 1-0 atas Slavia Praha. Nice bermain imbang 2-2 dengan FC Twente. Bodo Glimt kalah 1-2 dari Karabakh. Elfsborg bermain imbang 1-1 dengan Braga. Hoffenheim bermain imbang 2-2 dengan Lyon. AS Alkmaar menang 3-1 atas Fenerbahce. Dinamo Kiev kalah 0-4 dari Ferencváros. Ajax menang 5-0 atas Tel Aviv. Victoria Pleasant menang 2-1 atas Real Sociedad. Rigas FC bermain imbang 1-1 dengan Anderlecht. Chelsea versus Noah, The Blues pesta 8 gol.
Chelsea mengamuk saat menjamu FC Noah dalam lanjutan Europa Conference League 2024-2025. The Blues mencukur tamunya 8 gol tanpa balas. Ke-8 gol Chelsea dicetak oleh Tosin Adarabioyo di menit ke-12, Mark Wiu di menit ke-13, Axel Disasi di menit ke-18, Joe Felix di menit ke-21, Mikhailo Mudryk di menit ke-39. Gol kedua Felix di menit ke-41. Christopher Nkunku di menit ke-69. Dan gol kedua Nkunku di menit ke-76. Dengan hasil ini pasukan Enzo Maresca memimpin klasemen dengan raihan 9 poin, sementara FC Noah tertahan di peringkat ke-28 dengan raihan 3 poin. Lyon City Sailors versus Persib, Maung Bandung menang dramatis 3-2. Bermain di Jalan Besar Stadium, Persib tertinggal 2 gol lebih dulu di babak pertama lewat gol Syawal Anwar di menit ke-9. Dan Maxime Lestienne di menit ke-23. Maung Bandung mampu comeback di babak kedua dengan mencetak 3 gol lewat aksi David Da Silva di menit ke-82. Matteo Kocijan di menit ke-90+3 dan Tyrone Del Pino di menit ke-90+5. Dengan hasil ini Persib naik urutan ketiga klasemen sementara grup F dengan 4 poin, sedangkan Lyon City turun di peringkat kedua dengan 7 poin. Lagi Mbappe absen dari Timnas Prancis. Timnas Prancis tidak akan diperkuat Kylian Mbappe pada jeda internasional bulan November ini. Didier Deschamps memutuskan untuk tidak memanggil Mbappe. Deschamps tidak menyebut soal penyebab Mbappe absen, termasuk soal cedera. Ia menegaskan bahwa ini merupakan keputusannya. Wow, Barcelona siap boyong Salah dari Liverpool. Sport mengklaim bahwa nama Salah kembali menjadi bahan diskusi di antara para petinggi Barcelona. Setelah sebelumnya sempat menjadi target di tahun 2022, laporan tersebut juga mengklaim bahwa Salah terbuka untuk pindah klub dan menyukai Barca. Namun Liverpool juga ingin mencapai kesepakatan agar dia tetap berada di Anfield. Kemungkinan bergabung dengan Liga Pro Saudi juga terus berlanjut, yang sepertinya akan membuat Salah memiliki beberapa pilihan berbeda saat musim panas semakin dekat. Ada apa dengan Sancho? Dulu dipuja, kini tak pernah main. Pemain pinjaman Manchester United Jadon Sancho absen di 4 laga terakhir Chelsea, meski memberi assist di 3 laga pertamanya. Manajer The Blues Enzo Maresca mengkonfirmasi bahwa ia mungkin tak bisa diturunkan kontra Arsenal di Liga Premier Inggris gara-gara kombinasi sakit dan cedera. Sancho baru mencatatkan 5 penampilan untuk Chelsea semenjak dipinjam dari Manchester United Agustus lalu. Ia mungkin baru bisa kembali merumput pada 23 November ketika Chelsea bertemu bekas klub Maresca, Leicester City setelah jeda internasional. Martin Odegaard main lagi, jalan Arsenal keluar dari krisis. Martin Odegaard memberikan harapan bagi Arsenal. Playmaker ini telah kembali bermain, diturunkan saat menghadapi Inter Milan. Meski hanya tampil jelang laga akan berakhir, namun kembalinya Martin Odegaard dapat mengembalikan Arsenal kepada trek kemenangan setelah kekalahan dari I Nerazzurri. Itu menjadi penampilan pertama Odegaard setelah absen selama hampir 2 bulan. Tepatnya sejak Agustus 2024 lalu karena cedera engkel. Kalahkan RB Leipzig, Celtic samai rekor yang berusia 14 tahun.
Wakil Skotlandia Celtic FC berhasil mengalahkan raksasa Jerman RB Leipzig dengan skor 3-1 pada matchday keempat babak penyisihan Liga Champions. Kemenangan pada laga itu membuat Celtic menyamai rekor yang telah berusia 14 tahun. Ini adalah kemenangan ketiga beruntun Celtic FC di kandang Celtic Park pada pertandingan Liga Champions Eropa. Terakhir kali mereka melakukannya adalah pada musim 2007-2008 atau 14 tahun yang lalu di bawah kepelatihan Gordon Strachan. Legenda Belanda doakan Thierry Renders jadi gelandang terbaik di dunia. Pemain AC Milan Thierry Renders didoakan legenda timnas Belanda Frank Rijkaard. Pemain berdarah Maluku tersebut dipandang sebagai calon gelandang terbaik di dunia. Rijkaard melihat potensi besar yang dimiliki oleh Renders. Kini Renders tercatat sudah mengepak 3 gol dari 4 laga di Liga Champions musim ini. Sebagai pemain berposisi gelandang sentral, catatan tersebut terbilang mengesankan. Peningkatan itulah yang membuat Rijkaard yakin akan kemampuan yang dimiliki oleh Renders. Thiago Motta ungkap PR yang perlu diselesaikan Juventus. Pelatih Juventus Thiago Motta berbicara tentang PR yang perlu dikerjakan oleh timnya usai bertanding melawan Lille pada pentas Liga Champions. Juventus memiliki banyak peluang mencetak gol dan mendominasi dalam penguasaan bola, namun gagal menemukan jalur untuk mencetak gol dari permainan terbuka. Juve telah mengalami masalah di lini pertahanan, terutama sejak Lasse Bremer mengalami cedera parah dan pelatih Thiago Motta menyadari bahwa itu adalah PR untuk timnya. Dia berharap mampu mengikiskannya secara perlahan. Sebastian Hoeneß akui cara bermain Atlanta sangat istimewa. Pelatih VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß memuji cara bermain Atlanta asuhan Gianpiero Gasperini. Menurutnya gaya bermainnya istimewa. Gasperini dikenal selalu mampu membuat anak asuhnya tampil ulet di sepanjang pertandingan. Bahkan Pep Guardiola pernah mengatakan jika menghadapi Atlanta sama seperti pergi ke dokter gigi. Hoeneß setuju dengan deskripsi tersebut. Dia menganggap Ladea punya sistem permainan yang istimewa, terutama dengan kemampuan pressingnya. Butuh pemain seperti Toni Kroos, pilar Sociedad dibidik Real Madrid. Real Madrid dilaporkan mencari pemain yang setipe dengan Toni Kroos untuk menjaga kestabilan lini tengah mereka. Los Blancos belakangan dikaitkan dengan pilar Real Sociedad, Martin Zubimendi, untuk didatangkan di musim panas 2025 mendatang. Saat ini jebolan Akademi La Real itu memang menjadi salah satu gelandang terbaik di La Liga sejak melakukan debut beberapa waktu lalu. Ia memiliki peran solid menggalang lini tengah tim dan sejauh ini sudah mengepak lebih dari 200 laga bagi tim Basque dan mendulang 9 gol dan 9 assist. Mbappe belak-belakan ogah jadi penyerang tengah Real Madrid. Hubungan Kylian Mbappe dan Real Madrid semakin memanas akhir-akhir ini. Awal karir Mbappe di Real Madrid nyatanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Terbaru dikutip dari Diario Sport, Mbappe tidak tertarik sama sekali bermain sebagai penyerang tengah Madrid. Secara terang-terangan Mbappe menolak dijadikan ujung tombak utama tim. Ia justru dikembalikan ke posisi naturalnya winger kiri. Hal ini tentu membuat Ancelotti selaku pelatih perlu memutar otaknya dalam meramu strategi. Pau Cubarsí bertekad main saat lawan Real Sociedad. Pau Cubarsí mengalami cedera serius di pipinya saat pertandingan melawan Red Star Belgrade. Tampaknya Pau Cubarsí tidak ingin terlalu lama menepi dan pada kenyataannya ingin kembali ke lapangan pada hari Minggu.
Barcelona dijadwalkan menghadapi Real Sociedad pada hari Minggu. Bek jebolan La Masia itu tidak ingin kehilangan momentumnya setelah membangun kerjasama yang solid bersama Inigo Martinez di jantung lini belakang Barcelona. Namun Barcelona kemungkinan akan melangkah dengan hati-hati karena mereka tidak terlalu ingin mengambil resiko apapun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!